pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cita-cita besar Patih Gajah Mada. Nah, kalian sudah membacanya kan? Jika sudah, sekarang Ibu ingin bertanya ya. Gajah Mada itu lahir pada awal abad keberapa? Ke-14. Nah, Gajah Mada itu lahir di mana? Di lembah Sungai Brantas, di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Jadi Gajah Mada itu lahir dari kalangan rakyat biasa, tidak dari bangsawan maupun kerajaan. Nah, Gajah Mada itu telah memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, yang sangat menonjol daripada yang lainnya. Maka dari itu, Gajah Mada itu menjadi anggota prajurit Bayangkara pada masa pemerintahan Raja Jayanegara pada tahun berapa? Tahun 1309 sampai 1328. Nah, arti dari Gajah Mada itu apa? Artinya gajah yang cerdas, energik, dan tangkas. Kemudian pengabdian Gajah Mada itu dimulai pada kerajaan masa pemerintahan Jayanegara. Selanjutnya, Gajah Mada itu diangkat menjadi seorang patih di kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Nah, kemudian dilantik menjadi patih dan Gajah Mada pun membuat sumpah atau ikrar. Ikrarnya apa? Ia berjanji tidak akan menikmati buah palapa kecuali dapat memersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, atau Singapura. Janji atau ikrar itu diupayakan untuk menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu wilayah Nusantara itu lebih luas daripada wilayah Indonesia karena sampai ke Australia, Malaysia, dan Singapura. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang puisi yang berjudul Gajah Mada ya. Nah, kalian telah membacanya kan? Kalau sudah, sekarang Ibu mau tanya ya, amanat dari puisi Gajah Mada itu apa? Kita harus meneruskan semangat dan kerja kerasnya. Karena dengan semangat dan kerja keras, kita dapat meraih cita-cita yang kita inginkan. Kalau kita tidak semangat atau tidak bekerja keras, itu semua tidak akan tercapai. Nah, usaha beliau untuk meraih cita-cita sangat membanggakan. Betapa bahagianya beliau dapat melihat Nusantara telah bersatu di bawah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi, dalam Bhinneka Tunggal Ika itu tidak memandang suku, budaya, adat istiadat, ras, agama, itu tidak sama sekali. Yang penting saling menghargai, saling memberi toleransi. Nah, selanjutnya di sini akan membahas tentang rumah adat ya. Ini rumah adat apa? Rakit Limas yang berasal dari Bangka Belitung. Kemudian yang bawah itu Panggung Kajang Leko yang berasal dari Jambi. Nah, selanjutnya yaitu rumah adat Gadang, Sumatera Barat. Nah, ini rumah adat Krongbade dari Nanggro Aceh Darussalam. Selanjutnya rumah adat Sunda dari mana? Dari Jawa Barat. Nah, yang bawah ini rumah adat Betawi dari DKI Jakarta. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang pakaian adat
di Indonesia. Nah, ini pakaian adat ulos dari Sumatera Utara. Seperti ini ya. Selanjutnya yaitu rumah adat Pesaan yang berasal dari mana? Dari Jawa Timur. Nah, kalau yang bawah ini rumah adat Ule Balang yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian ini rumah adat Kebaya dari Jawa Tengah. Nah, kalau yang ini pakaian adat Kasatrian dari Yogyakarta ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pulau asal dan daerahnya. Sekarang Ibu tanya, adakah yang tahu pulau asal dan daerahnya? Nah, jika belum, Ibu akan memberikan contoh ya. Pulau Air Kecil itu dari Bintan Timur, Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian Pulau Raja dari Galang di Kota Batam. Kota Batam itu di mana? Di Kepulauan Riau. Kemudian Pulau Air itu dari Kepulauan Seribu, yaitu di DKI Jakarta. Kemudian bahasa daerah ya. Bahasa daerah itu ada Bugis. Bugis itu dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat. Terus Toraja dari Sulawesi Selatan. Bahasa daerah Totoli itu dari Provinsi Sulawesi Tengah. Terus Madura itu untuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk Makassar, bahasa Makassar itu untuk Provinsi Sulawesi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Ibu kan telah memberikan contoh dari pulau asal dan daerahnya, bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, dan masih kurang satu yaitu kebiasaan adat. Nah, silakan kalian membentuk kelompok, kemudian tugasnya dikerjakan ya untuk minggu depan. Jadi kalian mencari rumah adat, pakaian adat itu selain yang Ibu contohkan ya. Nanti dibagi kelompoknya ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 anak. Selanjutnya yaitu tentang sumber daya alam ya. Sumber daya alam itu apa anak-anak? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam itu apa saja? Ada air, ada tanah, ada tumbuhan, ada hewan, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu dapat diulang kembali, dapat diproses untuk menjadi sumber daya alam yang baru. Nah, manfaat dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sebagai bahan makanan. Contohnya apa? Padi. Nah, padi kemudian ditumbuk akan menjadi beras. Terus apalagi? Gandum. Gandum juga untuk tepung. Kemudian sebagai pembangkit listrik itu apa saja? Cahaya matahari, uap, air, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya sebagai bahan pembuatan alat-alat, misalnya kayu. Kayu dapat dimanfaatkan untuk meja, kursi, lemari, pintu. Terus masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya sebagai bahan obat atau kosmetik, kunyit atau kunir itu dapat dibuat menjadi bubuk, kemudian untuk masker wajah itu bisa. Terus sebagai bahan pakaian, misalnya kapas juga bisa untuk membuat pakaian kan, seperti pakaian yang kalian pakai itu terbuat dari kapas. Nah, manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sebagai bahan bakar kendaraan maupun mesin pabrik.
sebagai bahan pembuatan alat-alat kerangka kapal, alat-alat bangunan. Nah, itu tidak dapat diperbaharui. Kemudian sebagai bahan perhiasan. Nah, dari manfaat di atas telah Ibu sebutkan ya. Kemudian Ibu akan memberikan tugas. Silakan catat tugasnya, yaitu carilah sumber daya alam yang ada di sekitar rumah. Kemudian bagaimana cara masyarakat itu memanfaatkannya. Misalkan air itu dari sungai kemudian untuk mengairi sawah. Nah, itu kan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Itu tugas individu ya, dikumpulkan minggu depan. Oh ya, sekarang udah waktunya istirahat ya anak-anak. Ya, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.